Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini, yaitu hari Jumat, yang dimana hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, yaitu hari yang termulia dalam satu pekan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di dalam Islam itu ada adab-adab hari Jumat, tapi tidak ada adab-adab hari Kamis, hari Sabtu, enggak ada. Yang ada adalah adab-adab terkait dengan hari Jumat, karena hari Jumat adalah hari yang istimewa dalam kehidupan seorang muslim. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang sebab-sebab kuat dan lemahnya keimanan. Dan kita perlu mengingat bahwasanya salah satu nikmat, salah satu anugerah yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Nikmat iman. Allah memberikan kita banyak sekali nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang sangat agung adalah nikmat keimanan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 7 dan ayat ke-8. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah sebutkan di surat Al-Hujurat, yaitu di ayat 78, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah memasukkan kecintaan kepada kalian terhadap keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah jadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah membuat benci kepada kalian kepada kekufuran, kefasikan, dan kepada kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. Fadlam minallah. Itu adalah karunia dari Allah. Wa ni'mah, dan kenikmatan darinya. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka di ayat ini tadi, Al-Hujurat ayat 7 dan 8, Allah sebutkan, Allah jelaskan tentang salah satu nikmat yang yaitu yang sangat besar, yaitu nikmat iman. Maka kewajiban kita adalah bersyukur dengan bersyukur yang sesungguhnya atas nikmat iman ini, dan harus kita jaga. Nikmat iman ini harus kita jaga sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Inilah cita-cita kita semuanya. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita mempelajarinya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, maksudnya bertambah kuat, dan iman itu bisa melemah, ya, bisa bertambah kuat
dan bisa melemah. Ya, bertambah kuat iman ini bisa menjadi seperti sebuah gunung yang kokoh kalau imannya seseorang itu kuat. Namun iman ini kalau tidak dijaga, kalau tidak disiram, maka akan melemah. Seperti HP kan kayak lobet kan gitu ya. Maka ada istilah namanya siraman rohani. Ini karena iman itu butuh apa? Disiram, dirawat, dijaga, diperhatikan. Ya, karena nikmat iman ini nikmat yang sangat agung. Pembahasan ini kita ambil dari sebuah buku yang ditulis yaitu Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahullah taala, yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullah taala. Bahkan di zaman para sahabat itu mereka sangat memerhatikan masalah kuat dan lemahnya iman. Ya, kuat dan lemahnya iman disebutkan oleh beliau ya dalam hal ini, yaitu nukilan-nukilan dari para sahabat. Misalnya Umar bin Khattab mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu beliau pernah berkata kepada para sahabat-sahabat yang lain, halummu nasdadu imanan, ayo kita duduk bareng, kita kuatkan keimanan. Jadi ini Umar bin Khattab, sahabat yang dijamin surga, dan iman beliau tidak diragukan akan kokohnya keimanan beliau. Namun walaupun demikian, di sini Syekh Abdul Razak menukilkan Umar bin Khattab ini pernah berkata kepada para sahabat-sahabat yang lain, halummu nasdadu imanan, ayo kita duduk sejenak untuk menambah keimanan atau menguatkan keimanan. Ya, ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada juga dari sahabat-sahabat yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ijlisu bina nasdadu imanan. Ijlisu bina, ayo kita duduk bersama-sama. Hampir mirip dengan perkataan Umar, nasdadu imanan, untuk kita menguatkan, sama-sama menguatkan iman. Ya, ini dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ijlisu bina nu'minu sa'ah. Ayo kita duduk bareng, kita menguatkan iman. Ya, menguatkan iman. Jadi hal-hal semacam ini itu dilakukan oleh para sahabat. Mengingat tentang surga dan neraka, murojaah, ya, mentadaburi Quran ini, itu dilakukan oleh para sahabat, generasi terbaik umat Islam, generasi emas. Ya, kalau para sahabat aja seperti itu, maka kita juga butuh. Kita duduk bareng-bareng bersama teman-teman untuk menguatkan iman, mengingat akhirat, ya, mengingat tentang surganya Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Kemudian disebutkan wa kana Umair ibnu Habib al-Khutami yaqul, ada seorang salaf namanya Umair bin Habib al-Khutami, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah kuat dan iman itu bisa melemah. Faqila, kemudian ditanya Umair ini tadi, Umair bin Habib al-Khutami, apa tanda-tanda iman itu bertambah kuat dan apa tanda-tanda iman itu melemah? Kata beliau, idza dzakarna Allah azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Kalau kita itu rajin zikir, lisan kita itu gampang dibuat zikir, kita bertasbih, bertahmid, itu tanda iman itu kuat. Ya, wa idza ghafalna wa dayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Tapi kalau kita lagi malas zikir, jarang zikir, kita lalai, kita banyak menyia-nyiakan waktu, maka ini adalah tanda-tanda lemahnya iman. Kata Umair bin Habib al-Khutami rahimahullahu taala. Ya. Jadi ini nukilan-nukilan dari para salaf menjelaskan kepada kita akan pentingnya mengetahui sebab-sebab kuatnya iman dan sebab-sebab lemahnya iman, sebab-sebab kuatnya iman supaya kita kerjakan, sebab-sebab lemahnya iman ini nanti kita tinggalkan. Ya, oleh karena itu fajtahadu fi tahqiqi ma yuqawil iman wa takmilihi. Oleh karena itu para salaf itu mereka bersungguh-sungguh serius untuk melakukan hal-hal yang bisa menguatkan iman dan menyempurnakan iman. Washtadda hadaruhum min kulli ma yud'iful imana wa yunqisuh. Dan para sahabat ini bersungguh-sungguh untuk menghindari segala hal-hal yang bisa melemahkan iman atau menguranginya. Ya, fakanu bidzalika bararatan akhyaran. Oleh karena itu para salaf
dalam hal ini para sahabat, mereka adalah orang-orang terbaik. Karena mereka senantiasa berusaha melakukan hal-hal yang bisa menguatkan keimanan mereka. Dan mereka menjauhi hal-hal yang bisa melemahkan keimanan yang ada di dalam diri mereka. Taib, di sini yang pertama, ya, asbabu ziyadatil iman, sebab-sebab menguatnya keimanan. Yang pertama, awalan ta'allumul ilmin nafi', yaitu belajar ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi belajar ilmu syar'i, datang ke kajian, datang ke ta'lim, ikhlas karena Allah, istiqomah, ini salah satu sebab yang terbesar untuk bisa menjaga atau menguatkan keimanan seorang hamba. Ya, ta'allumu ilmin nafi'. Ya, sehingga kalau kita tahu bahwasanya hadir ke ta'lim, hadir ke majelis ilmu yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, ini adalah salah satu faktor yang sangat besar untuk menguatkan iman, maka kita akan rajin. Kita akan sediakan waktu untuk belajar agama. Terus kita belajar. Ya, karena belajar agama ini tidak ada batasan usia. Terus sampai kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini beliau mengatakan, inna ahamma wa anfa asbabi ziyadatil iman, sesungguhnya hal yang paling bermanfaat, hal yang paling penting untuk menguatkan keimanan, ta'allumul ilmin nafi', yaitu mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu syariatil mustamaddi min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempelajari ilmu syar'i yang bersumber dari kitabullah, bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, dan bahwasanya ilmu ini salah satu faktor atau penyebab untuk menguatkan iman. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah para ulama, yaitu para ahli ilmu. Innallaha azizun ghafur. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya. Maka dalam hal ini Allah sebutkan keutamaan ilmu, bahwasanya orang-orang yang berilmu, dalam hal ini para ahli ilmu, para ulama, maka mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Dan orang itu tidak memiliki rasa takut yang besar kecuali kalau orang-orang ini punya iman. Ya, semakin bertambah ilmu mereka, semakin mereka belajar, semakin kuat iman mereka, dan mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini salah satu landasan yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu ini bisa menumbuhkan rasa takut, dan ilmu ini juga terkandung di dalamnya menambah dan menguatkan keimanan. Kemudian di dalam hadis yang sering kita dengarkan, yaitu hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan orang tersebut dalam urusan agamanya. Ya. Maka ilmu itu salah satu tanda bahwasanya orang ini dikehendaki kebaikan, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau Allah tidak menginginkan kebaikan, maka dibiarkan orang ini dalam kejahilannya. Dia dibuat sibuk, enggak punya waktu untuk belajar agama. Ya seperti itu terus sampai orang ini meninggal dunia. Ini menunjukkan orang ini tidak dikehendaki kebaikan. Ya, karena dalam hadis ini kalau orang ini dikehendaki kebaikan sama Allah, Allah akan mudahkan. Allah akan tuntun orang ini untuk belajar agama dengan berbagai macam sarana media yang ada yang bisa digunakan untuk mempelajari ilmu syar'i. Ya. Kemudian ilmu syar'i ini kan banyak. Ya, disebutkan tadi bahwasanya ilmu syar'i ini salah satu faktor yang terkuat untuk menambah atau menguatkan iman. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam surat Thaha ayat 114. Surat Thaha ayat 114. Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakan, ucapkan wahai Muhammad,
Rabbi zidni ilma, wahai ya Allah, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi untuk minta tambahan harta, minta tambahan kedudukan. Yang diperintahkan oleh Allah hanya supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah tambahan apa? Ilmu. Rabbi zidni ilma. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu syar'i dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Bahwasanya ilmu ini nanti bisa menguatkan keimanan yang ada di dalam hati seseorang. Ya. Kemudian ilmu ini sangat banyak. Ilmu syar'i ini luas ya. Ada ilmu fikih, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada sirah, ya, ada ilmu faraid dan lain sebagainya. Ya. Maka di antara ilmu-ilmu yang sangat bisa menambah keimanan, kata beliau, itu yang pertama adalah amma abwabul ilmi syar'i allati yuhsalu biha ziyadatul iman fakasiratun jiddan. Adapun pintu-pintu ilmu syar'i yang bisa menguatkan iman itu sangatlah banyak, kata beliau. Ujmilu ba'daha fi mayali. Namun akan saya sebutkan secara global sebagaimana berikut ini. Awalan, al-awwal qiraatul Qur'anil Karim bitadabbur. Qiraatul Qur'anil Karimi wa tadabburuhu. Ya. Pintu-pintu ilmu syar'i itu sangat banyak. Di antara ilmu syar'i yang kalau kita pelajari dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ilmu tersebut bisa menguatkan iman kita. Yang pertama adalah mempelajari Al-Qur'an dan mentadabburinya. Kalau bahasa kita belajar tafsir. Ya, belajar tafsir sehingga Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar apa? Dibaca. Tapi juga kita renungi, kita tadabburi, kita pahami isinya. Kemudian setelah itu kita amalkan. Ya, kita sepakat membaca Al-Quran itu bernilai pahala, 1 huruf 10 pahala. Itu kita semuanya sudah tahu. Alif Lam Mim itu 30 pahala. Tapi tidak berhenti di situ. Ya, kita jangan berhenti di situ. Kita berusaha memahami, ya, mengetahui makna-makna ayat yang kita baca. Ya, di antaranya ayat-ayat yang sering kita baca di saat sholat. Yang sering dibaca saat sholat apa? Mungkin antara Az-Zalzalah sampai An-Nas, kan begitu ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai An-Nas, atau Ad-Duha sampai An-Nas. Ini yang sering dibaca di masyarakat umum ya. Kalau di pondok kan memang yang dibacakan panjang-panjang, itu beda lagi. Ya, anak-anak pondok, anak santri kan memang surat yang dibaca rata-rata panjang-panjang. Tapi kalau di masyarakat umum ya, di musola-musola kampung itu rata-rata ya itu Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, sama Al-Fatihah lah. Al-Fatihah kan rukun sholat. Ya, coba kita renungi bacaan Al-Fatihah ini, maknanya, baca tafsir As-Sa'di, baca tafsir Ibnu Katsir. Ya, insyaallah dengan hal ini kita akan bisa menguatkan iman. Ya. Kemudian surat-surat pendek tadi, Ad-Duha sampai An-Nas, kalau bisa syukur-syukur juz ammah. Kita pelajari tafsir juz ammah, ya. Jadi nanti kalau ada kesempatan mungkin di majelis ini, di tempat ini bisa diadakan kajian tafsir juz ammah misalnya. Insyaallah itu sangat bermanfaat para jemaah. Di sini Syekh Abdul Razak membawakan banyak sekali dalil ya. Di antaranya di surat Shad. Surat Shad ayat 29. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ya. Yaitu surat Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun. Kitab ini penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi. Agar ayat-ayat yang ada di dalam kitab ini itu ditadabburi, liyadabbaru ayatihi. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang punya akal itu mengambil pelajaran, mengambil peringatan. Ya. Dalam ayat ini kan jelas Allah sebutkan di surat Shad 29 ini, liyadabbaru ayatihi. Agar ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an ini ditadaburi, direnungi, dipelajari. Ya, bukan sekedar dibaca. Ya, oleh karenanya tidak menutup kemungkinan ya ada orang itu hafal Quran. Tapi cuman hafal tok. Tafsirnya enggak dipelajari. Hafid tapi kelakuannya itu kayak bukan seorang hafid, kan begitu, ada seperti itu. Orangnya hafid Quran tapi kelakuannya sehari-hari kayak seolah-olah dia bukan seorang hafidul Quran.
Ya kan beda hafid yang betul-betul hafid, yang betul hafal, dia paham apa yang dia hafal, kemudian diamalkan, akhlaknya ketahuan, bagaimana sehari-harinya, sebagainya. Ya, ini diantara dalil yang menunjukkan tentang urgensi mentadaburi Al-Quran. Bahwasanya tadabbur itu pintu yang sangat bermanfaat untuk menguatkan keimanan. Ya, menguatkan keimanan. Bahkan ada sebuah makalah ya di internet itu bagaimana para salaf itu mentadabburi Al-Quran. Ya, mawaqifus salafis salih fi tadabburil Qur'anil Karim. Bagaimana para salaf itu mereka mentadabburi Al-Quran. Ya, misalnya disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW itu minta kepada Abdullah bin Mas'ud supaya Abdullah bin Mas'ud ini ngaji, kemudian Nabi dengarkan. Ya, jadi ini boleh kita minta seseorang baca Quran, kita dengarkan. Sebagaimana Nabi SAW itu pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi? Iqra alayya, bacakan Quran kepadaku, kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Apakah aku akan membacakan Al-Quran untuk anda, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan kepada anda? Kemudian Nabi mengatakan, qala na'am. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummah. Bagaimana kalau nanti kami di hari kiamat akan kami datangkan saksi. Setiap umat itu ada saksinya. Wa ji'na bika, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad, ya, 'ala haula'i syahida, yaitu sebagai saksi bagi orang-orang yang telah engkau sampaikan kepada mereka agama Allah. Kemudian apa? Hasbukal an. Nabi mengatakan cukup. Ya, faltafatu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Maka aku melihat kepada Nabi, maka kedua mata beliau pun menangis. Ini menunjukkan salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW itu mentadabburi Al-Quran. Jadi beliau mendengar Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau pahami ayat ini, karena beliau paham akan Al-Quran, maka beliau menangis. Ya, jadi efek tadabbur itu, salah satu efek tadabbur itu bisa membuat seseorang menangis. Ya, menangis oleh karenanya ketika sholat misalnya, ya, sholat malam, qiyamul lail, itu kan ada beberapa orang yang memang ketika mereka itu sholat itu menangis. Ya, salah satunya mungkin karena imamnya merdu, ya, itu salah satunya. Dan sebab yang lain itu dia paham ayat yang dia dengarkan. Ya, kalau orang itu paham ayat yang dia dengarkan, ya, dia paling enggak ya dia pernah belajar bahasa Arab atau pernah belajar tafsirnya, maka itu insya Allah bisa membuat orang itu menangis ketika membaca Al-Quran. Ini banyak nukilan-nukilan dari para salaf, ya, itu bagaimana mereka hati mereka itu sangat terpengaruh dengan Al-Quran. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu beliau, wa kana Abu Bakrin rajulan bakkaan la yamliku dam'atan khina yaqra'ul Quran. Apa kata Aisyah? Ini Aisyah mengatakan, menceritakan tentang bapaknya Abu Bakar. Dulu Abu Bakar itu rajulan bakkaan, seorang laki yang suka menangis. La yamliku dam'ahu, beliau tidak bisa menahan air matanya ketika beliau membaca Al-Quran. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini penuturan putrinya sendiri loh. Beliau lihat bapaknya itu kalau baca Al-Quran itu nangis. Ya, ini Aisyah radhiyallahu, ini hadis riwayat Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari. Dan masih banyak nukilan-nukilan dari para salaf bagaimana mereka itu betul-betul mentadabburi Al-Quran. Ya, ini yang pertama para jamaah. Kalau kita ingin iman kita itu terjaga, iman kita kuat, ya, stabil, maka solusinya adalah belajar ilmu syar'i. Di antaranya adalah apa tadi? Mentadabburi Al-Quran. Ya, disebutkan wa kana hammuhu inda tilawati lis-surah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri. Wa kana hammuhu, hendaknya seseorang itu kalau baca Al-Quran, wa kana hammuhu inda tilawati lis-surah idza iftataha mata at-ta'idu bima atlu. Hendaknya seseorang itu kalau baca Al-Quran, di dalam hatinya itu terdapat bisikan, kapan saya bisa mengambil pelajaran dari ayat yang saya baca.
Ya, bagaimana caranya saya bisa mengambil pelajaran dari ayat yang sedang saya baca? Oh, ini kan dalam para jemaah. Ya, sebagian orang itu kan baca Al-Quran kan kapan khatami kan gitu ya. Dilihat, oh ayat ini sampai sekian ayat. Akhirnya itu tujuannya cuman ya di situ itu bagus ya. Kita menghatam Al-Quran itu bagus. Itu kita nggak bisa mengingkarinya. Tapi kalau Imam Al-Juri mengatakan, idza iftatahaha mata ataidu lima atlu. Bagaimana saya bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya baca? Ya, misalnya kita baca An-Naba amma yatasaalun sampai selesai. Coba selesai baca An-Naba satu surat ini kita baca tafsirnya. Itu baru kita bisa mengambil pelajaran. Oh, ternyata surah An-Naba itu isinya ini, kandungannya ini. Ya, kemudian amalkan. Itu baru namanya kita mengambil pelajaran dari ayat yang kita baca. Walam yakun muraduhu mata akhtimus surah. Kata Imam Al-Juri, dan semata-mata apa keinginannya itu bukan kapan saya menghatamkan surat ini. Wa inna ma muraduhu mata aqilu anillahi al-khitab. Ya, tapi keinginannya kapan saya bisa memahami ayat yang sedang saya baca. Ya, ini kata Imam Al-Juri rahimahullahu taala sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Ya, kemudian di antaranya surat Al-Anfal ayat 2. Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini kan jelas ayatnya. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman, idza dzukirallahu, kalau dia diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya takut. Misalnya ya kita maksiat ini, kita namanya manusia biasa, kita jatuh dalam maksiat. Kemudian teman kita mengingatkan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ini kan haram, kenapa masih kamu kerjakan? Maka kalau orang itu ada iman, maka dia takut. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau dia diingatkan tentang Allah, maka hati mereka menjadi takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, zadatuhum iman, maka keimanan mereka menjadi kuat. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka, kepada Allah mereka bertawakal. Ya, ini salah satu ayat juga yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tadabbur, bahwasanya tadabbur itu sangat-sangat berpengaruh untuk menguatkan keimanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian yang berikutnya, setelah mentadabburi Al-Qur'an, di antara ilmu syar'i yang bisa menguatkan iman, kata beliau, yaitu memahami asma wa sifat. Ya, memahami nama-nama Allah, yaitu asani ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula, yaitu mengenal atau memahami nama-nama Allah yang maha indah, wa sifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya. Jadi ini yang kedua. Jadi sebab-sebab bertambahnya iman, kuatnya iman itu ilmu syar'i, belajar ilmu syar'i. Belajar ilmu syar'i ini ada poin-poinnya. Yang pertama mentadabburi Quran, poin yang kedua adalah mempelajari asma wa sifat. Ya. Kan kita mengenal tauhid ada berapa? Tauhid ada 3. Ada apa? Rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Ya. Asma wa sifat ini kalau kita pelajari betul-betul sesuai dengan pemahaman para sahabat, jauh dari penyelewengan dan penyimpangan, maka ini bisa menguatkan iman. Fa inna ma'rifata asma'illahi wa sifatihil waridati fil kitabi was sunnah wallati tadullu ala kamalillahil mutlaq min kafatil wujuh liman lamin a'dami abwabil ilmi allati yukhassalu biha ziyadatul iman. Sesungguhnya mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah itu akan membawa seorang hamba semakin menguatkan keimanannya. Ya, maka Syekh Abdul Razak sendiri punya buku judulnya Fiqhu Al-Asma'il Husna. Fiqhu Al-Asma'il Husna, yaitu memahami nama-nama Allah ya yang maha indah. Ya, maka itu salah satu salah satu saran ya untuk bisa, kalau time untuk kajian itu juga ada kajian asma wa sifat. Ya, selain tadi kajian tafsir juz amma, yang perlu juga adanya adalah kajian tentang yaitu fiqhul asma, memahami nama-nama Allah yang maha indah. Ya, nama-nama Allah kan jumlahnya banyak. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kita ambil contoh misalnya, Allah memiliki nama Ar-Razzaq atau Ar-Razik, ada Ar-Razik, ada Ar-Razzaq. Ya, hampir sama, yaitu zat yang maha memberikan rezeki. Ya, zat yang maha memberikan rezeki. Ini kalau kita imani, ya, Allah yang maha memberikan rezeki, maka konsekuensinya kita hanya minta rezeki kepada Allah. Ya, kita hanya cari yang halal, karena Allah yang ngasih rezeki dan kita tidak akan khawatir. Ya, dan kita yakin selama ajal itu belum tiba, maka jatah rezeki itu masih ada. Ya, selama ajal itu belum tiba, maka kita yakin jatah rezeki itu masih ada. Ya, ini masih banyak lagi. Kemudian kita mengetahui nama Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Ini konsekuensinya apa? Kalau kita mengimani Allah Maha Mengetahui, maka kita akan hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam ngomong, hati-hati dalam nulis status, hati-hati dalam beraktivitas, karena Allah Maha Mengetahui. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun pun yang jatuh di muka bumi ini kecuali Allah mengetahuinya. Daun di Surabaya ini berapa jumlah? Kan kita nggak tahu. Ojo nang Surabaya, menang Ampel ini daun itu kan kita nggak tahu jumlah. Itu satu daun yang gugur itu Allah tahu. Ya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada satu pun daun yang berguguran kecuali Allah mengetahuinya. Kita naik kereta naik kereta. Itu kan di pinggir-pinggir ada pepohonan, macam-macam itu pohonnya sekian banyak, itu Allah tahu. Kapan daun ini gugur, kapan di mana tempatnya Allah tahu semuanya. Ya, itu ilmu Allah maha luas. Ya, sehingga ini kalau kita bahas satu persatu itu panjang ya dalam masalah Asmaul Husna. Ya, itu ada pembahasan tersendiri dalam kitabnya Syekh Abdul Razak, yaitu Fiqhu Al-Asmaul Husna. Intinya di sini, kalau kita serius ingin menguatkan iman, ingin memupuk iman kita agar terjaga, ya, maka yang disebutkan oleh beliau yaitu mempelajari Asmaul Husna, ya, sesuai dengan pemahaman yang benar, ya, bukan pemahaman yang menyimpang. Kemudian poin yang ketiga dari ilmu syar'i yang bisa menguatkan iman, tentunya dengan taufik dan izin dan pertolongan dari Allah, adalah kata beliau, yaitu yang ketiga, disebutkan mempelajari sirah nabawiyah, ya. Asalis ta'ammulu siratin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi salah satu pintu untuk menguatkan iman dari belajar ilmu syar'i itu belajar sirah. Ya, belajar sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Itu kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita rutin belajar sirah, insya Allah keimanan itu akan kuat. Ya, karena apa? Karena belajar sirah itu kan banyak pelajaran-pelajaran, kan begitu ya. Pelajaran-pelajaran berharga itu banyak dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sirah. Misalnya Nabi lahir dalam keadaan yatim. Ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Nabi itu bersabar. Ya, kemudian beliau yatim piatu di usia 6 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya, diajak ngarit, diajak mengembala kambing sama pamannya namanya Abu Thalib. Itu kan banyak pelajaran di situ. Ya. Kemudian bagaimana beliau menjadi orang yang jujur ketika beliau berdagang, ya. Punya dagangannya Khadijah sebelum menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian bagaimana beliau menerima wahyu pertama kali, bagaimana peperangan-peperangan beliau, perang Badar, perang Uhud. Itu banyak pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk menguatkan keimanan, ya. Jadi belajar sirah itu bukan belajar sekedar belajar sejarah, tapi lebih dari itu, yaitu betul-betul kita meresapi peristiwa demi peristiwa yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu belajar sirah, ya. Perlu belajar sirah mulai awal sampai selesai, ya. Dan juga selain sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah kehidupan para nabi dan rasul semuanya penuh pelajaran para jemaah. Kan begitu, ya. Yang kita utamakan adalah sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW karena beliau nabi yang paling utama, ya. Beliau yang nanti kita harapkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika para nabi dan para rasul tidak bisa memberikan syafaat, ya, karena mereka punya uzur masing-masing, nanti yang kita harapkan adalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Setelah tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, maka perlu belajar sirah supaya kecintaan kita kepada Nabi semakin kuat, keimanan kita juga semakin kuat. Setelah belajar sirah, maka belajar sejarah kehidupan para nabi dan rasul, sejarahnya Nabi Adam, ya, sejarahnya nabi-nabi yang lain yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satu contoh ya, saya pernah melihat buku itu bahasa Indonesia sudah diterjemahkan, modelnya terjemahan dari bahasa Arab. Dari kisahnya Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf itu ada 100 pelajaran. Ada berapa? 100 pelajaran dari kisahnya Nabi Yusuf. Bayangkan bagaimana para ahli ilmu, para ulama itu istinbat. Istinbat itu mengambil faedah. Oh, dari kisah ini ada faedah ini. Oh, dari potongan kisah ini ada faedah ini. Ya. Bagaimana Nabi Yusuf ketika beliau diperlihatkan mimpi, kemudian bagaimana ketika Nabi Yusuf dicegurkan ke sumur, kemudian bagaimana beliau dipenjara. Oh, itu pelajaran demi pelajaran itu ada para jemaah. Itu ada bukunya. 100 pelajaran kurang lebih itu hanya ini 100, bisa jadi lebih dari itu. Ya, bisa jadi lebih dari itu. Ini 100 ini kan yang dikumpulkan oleh para ulama ini, seorang ahli ilmu ini namanya. Mungkin ulama-ulama yang lain bisa menambahkan faedah-faedah yang lain. Ya, ini kisahnya para nabi dan rasul, penuh dengan pelajaran, penuh dengan ibrah. Ya, penuh dengan yang bisa menguatkan keimanan kita. Adapun sejarah kehidupan Nabi ini Allah sebutkan di surat Al-Qalam ayat keempat. Surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Ya, kita kan nggak tahu akhlaknya Nabi gimana kecuali belajar apa? Belajar sirah. Termasuk yang alhamdulillah yang kita pelajari dari Syama'il Muhammadiyah. Di situ kan dibahas juga akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang keberapa? Yang ketiga ya, untuk bisa menguatkan iman tadi yang pertama tadabbur Quran. Yang kedua mempelajari apa? Asma wa sifat. Yang ketiga adalah mempelajari sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sejarah kehidupan para nabi dan rasul secara umum. Ya, secara umum. Ini banyak dalil-dalil yang beliau sampaikan, perkataan para ulama juga beliau sebutkan dalam hal ini. Yang keempat, termasuk pintu ilmu syar'i yang bisa menguatkan iman, ar-rabi ta'ammulu mahasinid dinil islami, yaitu merenungkan keindahan agama Islam. Ya, merenungkan keindahan ajaran Islam. Ini luar biasa para jemaah. Ya. Jadi kalau kita merenungi ajaran Islam mulai dari akidah, ibadah, muamalah, akhlak, itu semuanya akan menuntun kita untuk menguatkan iman. Kan begitu. Islam ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Islam ini agama yang lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian, itu agama Islam. Ya. Maka di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan merenungi keindahan Islam. Ya. Itu bisa menyebabkan keimanan itu semakin kuat. Ya. Cobalah kita lihat. Ini salah satu contoh ya. Di antara sekian banyak indahnya Islam. Bagaimana Islam itu mengajarkan kita untuk tidak egois, kan begitu. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas atau kama qala. Manusia yang paling disenangi oleh Allah adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya, ini salah satu contoh bagaimana Islam itu mengajarkan kita untuk tidak bersikap egois atau individualis. Ya, yang penting saya cukup, orang lain mau kesusahan ini saya nggak peduli. Itu bukan seperti itu. Ya, bahkan dalam masalah yang penting saya soleh, yang penting saya ngaji, saya nggak peduli sama orang lain. Ini tidak seperti itu. Ya, kemudian belum lagi di antara indahnya syariat Islam itu ada syariat yang namanya potong tangan bagi pencuri. Ya, ini kan syariat yang luar biasa. Kalau diterapkan ya di sebuah masyarakat, maka akan mengurangi jumlah apa? Pencurian, kan begitu. Kenapa pencurian itu merajalela? Karena tidak diterapkan hukum apa? Potong tangan. Orang membiasakan, meremehkan. Bahkan pembunuhan, sekarang nyawa itu kan murah para jemaah. Orang itu dengan gampangnya membunuh saudaranya.
Karena apa? Karena tidak ada syariat kisos, kan begitu. Kalau orang itu tahu, oh kalau saya membunuh saya dibunuh genten, oh orang akan berpikir 1000 kali. Orang mikir ya. Inilah Allah yang menciptakan manusia. Kita yakin akan hal itu. Dan Allah yang Maha tahu apa yang membuat manusia ini baik dunia dan akhirat, kan begitu. Ya. Jadi Allah mensyariatkan ini, Allah mensyariatkan hijab bagi wanita muslimah, ya. Karena dengan hijab itu seorang wanita muslimah akan menutupi auratnya. Ya. Tidak ada laki-laki yang tergoda karena dia menutup auratnya. Kemudian Allah sebutkan di surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna, dan menetapkan di rumah-rumah kalian. Pada asalnya wanita itu menetap di mana? Di rumah. Oleh karena yang wanita kan nggak wajib salat berjamaah. Ini Allah tetapkan, Allah perintahkan. Ya, ini menunjukkan wanita pada asalnya itu di dalam rumah. Kecuali kalau ada keperluan, ada kepentingan, silakan keluar. Ya, jadi ini salah satu contohnya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kalau seorang muslim, seorang muslimah itu menghayati, merenungi dengan seksama ajaran demi ajaran yang ada dalam Islam, sholat, puasa, zakat. Kenapa ada syariat zakat? Ya, untuk membantu para fakir miskin. Adanya syariat zakat supaya orang itu nggak ditimpa penyakit pelit, kikir dan sebagainya. Karena penyakit pelit dan kikir ini penyakit yang berbahaya. Adanya syariat zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Ya, ini dan ada memang yang saya tahu ada buku dalam masalah ini ya, tentang keindahan-keindahan Islam. Adalah para ulama menulis buku tentang masalah ini, keindahan-keindahan ajaran Islam. Semuanya indah, semuanya sempurna karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang keempat, yang bisa menguatkan keimanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu merenungi keindahan-keindahan dalam ajaran Islam. Ya, semuanya itu indah. Ya, mulai dari A sampai Z, alif sampai Ya, semua ajaran Islam itu indah. Kemudian yang kelima, al-khamis, yang bisa menguatkan iman, qiraatu sirati salafi hadhil ummah, yaitu membaca sejarah kehidupan para sahabat. Ya, membaca sejarah kehidupan para salaf, para sahabat. Ya. Kalau tadi yang ketiga kan sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara khusus, dan sejarah kehidupan para nabi dan secara umum, ya. Kemudian untuk yang kelima ini membaca sejarah kehidupan para salaf, para sahabat. Bagaimana mereka berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah enggak bawa apa-apa. Orang-orang muhajir kan begitu. Mereka hijrah kan enggak bawa apa-apa, cuman bawa baju yang nempel di tubuhnya. Itu perjuangan, ya. Bagaimana para sahabat ini mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka mengamalkan ilmunya, bagaimana mereka macam-macam, banyak ya. Kan ada buku, saya kira yang saya tahu sudah diterjemahkan. Namanya Suwar min Hayatis Sahabat. Cuplikan dari kehidupan para sahabat. Itu ada bukunya, ya. Atau ya gambaran-gambaran dari kehidupan para sahabat. Ada juga sahabiyat. Sahabat ini yang laki-laki, ada juga sahabiyat, sahabat-sahabat yang wanita. Ya, ini juga perlu dibaca-baca, perlu dipelajari agar keimanan kita semakin atau bertambah kuat atau stabil, ya. Ini yang kelima ya, secara umum, yaitu mempelajari kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang keenam ini, ya yang keenam betul ya, atau yang kelima? Yang keenam adalah di antara hal-hal yang bisa menguatkan iman, at-ta'ammulu fi ayatillahil kauniyah, yaitu merenungi dan memerhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Kan banyak itu. Contohnya apa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini? Pergantian malam dan siang, adanya matahari dan bulan, adanya gunung-gunung, ya. Kemudian adanya hewan dengan berbagai macam bentuknya, warnanya, keindahan tubuh, keindahan warnanya dan sebagainya. Ya. Ini at-tafakkuru fi ayatillahil kauniyah. Oleh karenanya kalau kita jalan-jalan bersama anak-anak, bersama istri, ya,
Maka selain jalan-jalan ini untuk menghilangkan kepenatan, kebosanan, maka itu untuk tadabbur alam kan begitu istilahnya ya. Istilah orang kita kan tadabbur alam. Menghayati, merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, yang sangat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Ya. Allah sebutkan banyak sekali di dalam Al-Qur'an, ya. Misalnya ini di ayat yang sering kita baca. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada seekor onta, bagaimana onta ini diciptakan? Onta ini kalau diperhatikan, diamati, itu hewan yang Allah kasih keistimewaan. Istimewaan ini bisa menahan haus, kuat untuk melakukan perjalanan jauh. Ini Allah itu ngajak manusia itu berpikir. Ya, karena waktu itu kan hewan yang fenomenal di zaman itu kan onta kan begitu. Ini Allah sebutkan afala yang durun. Tidaklah mereka itu merenung, berpikir gitu loh. Ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana onta ini? Ini kan salah satu faktor untuk menguatkan iman itu menghayati, merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Misalnya di surat ini Al-Ghasyiyah, wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidaklah mereka melihat bagaimana langit itu ditinggikan tanpa tiang. Satupun tiang enggak ada. Langit yang begitu luas enggak ada satupun tiang penyangga. Ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu ditumpukkan, dikokohkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini contoh ya. Dan mesti banyak contoh-contoh yang lain yang di situ Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta ini. Kemudian itu poin yang ke-6. Poin yang ke-7, untuk bisa menguatkan iman, al-istihadu fil qiyami bil a'malis shalihah, yaitu bersungguh-sungguh untuk rajin beramal soleh. Bersungguh-sungguh dalam untuk gemar melakukan amal soleh. Karena sejatinya para jemaah, setiap amal soleh yang kita kerjakan, setiap ketaatan, kebaikan yang kita lakukan itu bisa menguatkan iman. Ya, itu bisa menguatkan iman. Jadi amal soleh itu manfaatnya kembali kepada diri kita. Itu yang kita yakini. Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh bacaan Al-Quran kita, Allah nggak butuh sedekah kita. Ya, semua manfaat dari amal soleh yang kita kerjakan, manfaatnya 100% kembali kepada kita. Ya, in ahsantum li anfusikum. Di dalam surat Al-Isra, di awal-awal Al-Isra itu Allah sebut in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kalian berbuat buruk, maka keburukan itu kembali kepada kalian juga. Ya, maka kalau kita ingin iman itu terjaga kestabilannya atau bahkan bisa menguat, maka rajin-rajinlah kita beramal soleh. Mulai dari amalan-amalan yang wajib kita kerjakan, sholat 5 waktu berjamaah, ya. Kemudian mendidik istri, mendidik anak, ini kewajiban. Pokoknya yang wajib-wajib, berbakti sama orang tua, silaturahmi. Kalau ini kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesungguhnya bisa menguatkan iman, menjaga keimanan. Ya, meninggalkan yang haram itu bisa menguatkan iman. Ya, ini secara umum bersungguh-sungguh dalam beramal soleh itu bisa menguatkan keimanan. Kemudian setelah ini tadi beberapa hal yang bisa menguatkan iman. Yang berikutnya sebab-sebab lemahnya iman. Ya, sebab-sebab lemahnya iman yang pertama adalah kebodohan. Ya. Karena sebab menguatkan iman itu kan ilmu. Lawan dari ilmu apa? Kebodohan, jahil. Ya. Jadi kalau orang itu kalau kita ridho dengan keawaman kita, jadi orang awam terus, ya kita akan bertambah lemah keimanan kita. Ya. Jadi kebodohan, asbabun naqsil iman, kata beliau, sebab-sebab melemahnya keimanan. Ya, sebab-sebab melemahnya keimanan ini secara global, yaitu beliau menyebutkan yang pertama fahuwal asbabud dakhiliyah, ada beberapa faktor. Awalan al-jahlu wa huwa diddul ilm, yaitu kebodohan, yang ini adalah lawan kata dari ilmu. Ya. Jadi kalau kita kalau kita ridho dengan kebodohan, maka iman kita akan lemah. Ya. Ya sudah, nggak usah datang ke pengajian, nanti lihat saja lama-lama iman kita akan lemah. Beda loh para jemaah. Misalnya kita awalnya rajin ke pengajian,
karena sudah merasa jadi ikhwan senior kan gitu ya. Ada ikhwan senior, ada ikhwan junior, nggak tahu istilah dari mana kan gitu. Sudah akhirnya nggak ngaji. Sudah merasa ilmunya sudah ngelontok, sudah mendalam, itu kerasa. Dalam hal keimanan itu kerasa. Ya. Jangankan kita ngomong para sahabat aja, mereka tetap belajar. Ketika mereka sudah tua, mereka tetap belajar kepada Nabi. Mereka berkumpul untuk menguatkan keimanan. Ya, maka dalam hal ini penting terus kita belajar, ya, supaya kita terhindar dari kebodohan. Ini Allah sebut, ini contoh ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di surat Al-A'raf ayat 138. Qalu ya Musa. Ini Allah menceritakan tentang kaumnya Nabi Musa. Bagaimana kaumnya Nabi Musa ini ada di antara mereka itu orang-orang yang bodoh. Qalu ya Musa. Mereka berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah kita Tuhan sebagaimana orang-orang itu punya Tuhan. Maksudnya orang-orang musyrik itu loh. Ya. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini orang-orang yang bodoh, kaum-kaum yang bodoh. Ya. Jadi kebodohan inilah yang membuat kaumnya Nabi Musa minta supaya dijadikan Tuhan. Sebagaimana orang musyrik itu punya Tuhan, punya patung ini, punya patung itu. Ini kaumnya Nabi Musa seperti itu. Ya. Oleh karenanya ini bahayanya kebodohan yang menyebabkan umatnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa di antara mereka jatuh dalam kesyirikan. Ya. Kemudian di surat An-Naml 55. Ya, Allah ceritakan tentang Nabi Lut, bagaimana kaumnya Nabi Lut ini kaumnya orang-orang yang bodoh, kaumnya Nabi Lut ini. Di antara kaumnya Nabi Lut, wa Lutun il qala liqaumihi. Dan ketika Lut berkata kepada kaumnya, atatun al-fahisyah. Apakah kalian mendatangi perbuatan keji, yaitu homoseksual? Wa antum tubsirun, kan padahal kalian tahu ini perbuatan keji. Ya, a'innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian ini mendatangi para lelaki dengan penuh syahwat dan meninggalkan wanita. Apa kata Nabi Lut? Bal antum qaumun tajhalun. Akan Nabi, kalian ini benar-benar orang yang bodoh. Kalian kaum adalah kaum yang bodoh. Ini surat An-Naml ayat 55. Ya, ini menunjukkan bodoh itu penyakit yang bahaya. Ya, penyakit yang sangat-sangat kronis yang harus kita jauhi, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Ini banyak ya. Syekh Abdul Razak menyebutkan dalil-dalilnya tentang bahayanya kebodohan dalam masalah agama, dalam masalah ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, jadi sebab lemahnya imam yang pertama itu kebodohan. Yang kedua adalah al-ghaflah wal i'rad wan nisyan. Yang kedua ini lalai, berpaling dan lupa. Ya. Lalai, berpaling dan lupa. Lalai ini penyakit berjamaah, lalai. Ya. Maksudnya lalai ini ya kita sudah tahu nanti kita akan mati, tapi terkadang kita lupa. Kita lalai untuk mengingat mati. Kan seperti itu. Akhirnya kita kurang bersiap-siap. Kalau nanti tiba-tiba ajal sudah tiba, kita terkejut. Ini namanya lalai. Ya, disebutkan oleh Allah, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflah. Iqtaraba linnasi hisabuhum, telah dekat. Ini di surat Al-Anbiya ya. Kalau yang saya ingat di surat Al-Anbiya ayat pertama, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflah. Telah dekat pada manusia itu masa hisabnya. Ya, wa hum fi ghaflah, dan mereka dalam keadaan lalai. Ya. Maka dalam hal ini lalai ini bisa diobati dengan terus mengingatkan diri, saling mengingatkan, saling menasihati. Ya. Ini namanya lalai. Disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya, Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka itu orang-orang yang tahu tentang kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Adapun dari kehidupan mereka, dari kehidupan akhirat, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Ya, ini bahaya penyakit lalai. Ya, maka lalai ini bisa hilang kalau kita saling mengingatkan, saling menasihati. Oleh karena itu pentingnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Supaya lalai itu kan diingatkan kan begitu. Ya, disebut fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Maka berikan peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita perlu sering diingatkan adanya khutbah Jumat setiap pekan sekali. Itu pun kalau nggak ngantuk ya. Kalau nggak ngantuk ya sudah. Kalau ngantuk ya sudah nggak dapat peringatan kan begitu. Peringatan. Jadi diingatkan terus. Diingatkan tentang bahaya syirik, diingatkan tentang bahaya bid'ah, diingatkan tentang bahaya maksiat. Itu perlu diingatkan terus kita seperti itu. Namanya manusia dan sebagainya, kita bukan malaikat, perlu diingatkan. Ya, hatta para penuntut ilmu juga saling mengingatkan supaya terhindar dari penyakit lalai. Karena penyakit lalai ini bisa melemahkan iman. Al-irad ini berpaling.
yaitu berpaling dari kebenaran. Sudah tahu kebenaran tapi berpaling, ini bisa melemahkan iman. Kemudian an-nisyan, yaitu lupa. Dalam hal ini lupa ini Allah sebutkan yaitu di surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah, Al-Hasyr ayat 19, wala takunu kalladina nasullaha, janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah akan bikin lupa terhadap diri mereka sendiri. Ya, ulaika humul fasiqun, mereka itulah adalah orang-orang yang fasik. Ya. Jadi ini ada orang yang sengaja lupa, melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kalau lupa yang tidak disengaja, maka ini tidak masalah ya, karena Allah sebutkan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau mengazab kami, menghukum kami karena kelupaan kami atau kesalahan kami. Ya, ada lupa yang memang itu tabiat manusia, ada yang lupa disengaja, melupakan diri. Sebagaimana tadi wala takunu kalladina nasullaha. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa ansahum anfusahum, maka Allah buat lupa mereka dengan kebaikan-kebaikan mereka, dengan apa ya bermanfaat bagi mereka. Ya, ini yang kedua ya. Di antara hal-hal yang bisa melemahkan iman setelah kejahilan, yaitu lalai, berpaling dari kebenaran setelah tahu kebenaran, dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Hasyr. Yang ketiga, fi'lul ma'asi wartikabud dzunub. Yang ketiga yang melemahkan iman itu berbuat maksiat. Ya, berbuat dosa. Jadi dosa ini jangan dikira enggak ada dampaknya. Dosa yang kita kerjakan itu kan, kalau kita pernah baca hadisnya atau pernah dengar, satu kali dosa itu kan dicatat noda hitam di dalam hati kita. Ya. Jadi satu kali dosa dikasih noda hitam. Semakin berbuat dosa enggak tobat, semakin ditambah titik-titik hitamnya. Akhirnya hati itu menjadi pekat, hitam. Ya, akhirnya hatinya menjadi keras, dinasihati enggak mempan. Ini akibat dari apa, maksiat. Jadi maksiat ini berbahaya para jemaah. Awalnya mungkin dosa-dosa kecil diremehkan, kemudian jatuh dalam dosa-dosa besar. Itu bertahap. Jadi setan, iblis itu menggoda manusia itu bukan sekaligus, tapi ada tahapan-tahapannya. Ya, maka jalan keluar dari masalah ini, kalau kita jatuh dalam maksiat, ya segera istighfar, segera bertaubat, ya mengakui kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita, ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mau perbaiki diri. Kalau kita terus-terusan maksiat, ya nanti akan menyebabkan berpengaruh kepada iman kita. Iman menjadi lemah, naudzubillah, bisa jadi murtad, naudzubillah. Bisa jadi seperti itu. Iman akhirnya lenyap. Kalau lenyap berarti kan murtad orang ini dari agama Islam. Kemudian yang keempat secara umum ya, yang keempat sebab-sebab lemahnya iman ini yaitu rabi'an an-nafsu al-ammaratu bis-su, yaitu mengikuti hawa nafsu. Mengikuti apa? Hawa nafsu. Setiap manusia itu punya hawa nafsu. Ya, Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu senantiasa ammarah, la'ammaratum bisu, mengajak kepada keburukan. Ya, mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kedurhakaan. Ini tabiat tipikal jiwanya manusia. Allah sebutkan, Allah yang menciptakan manusia. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya, maka ini solusinya ini supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu. Ada namanya istilah mujahadatun nafs, berjihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita mengajak untuk malas-malasan ibadah, kita lawan. Ya, kita lawan, kita latih. Karena hawa nafsu itu harus dilatih, harus ditundukkan. Bahkan ada para ulama salaf itu mereka mendapatkan kelezatan sholat malam setelah 20 tahun. Iya, setelah berapa? 20 tahun baru merasakan lezatnya sholat malam. Wong kita ya jangan, belum 20 tahun ya jangan tergesa-gesa lah. Saya sholat malam tapi nggak merasakan kenikmatan. Ya belum para jamaah. Para salaf, orang-orang soleh sebelum kita itu bertahun-tahun baru bisa merasakan lezatnya sholat berjamaah, lezatnya sholat malam. Itu karena para mereka berjihad melawan hawa nafsu. Namanya mujahadatun nafs. Ya, ini jadi yang keempat ini kalau kita lakukan itu bisa melemahkan iman, yaitu menuruti hawa nafsu. Ya. Kemudian yang
yang masih yang poin ini, supaya kita tidak terseret kepada hawa nafsu, maka perlu yang namanya muhasabah. Perlu namanya apa? Muhasabah. Apa muhasabah dalam bahasa Indonesia? Introspeksi diri, evaluasi diri. Selama ini apa yang sudah kita kerjakan untuk akhirat kita? Mulai kita balik sama umur kita saat ini, apa yang sudah kita kerjakan untuk akhirat kita? Ini supaya kita tahu, kita mengkontrol diri kita. Dan muhasabah ini nggak harus akhir tahun ya. Muhasabah ini setiap hari, bisa sebelum tidur kayak, atau setelah sholat malam, kan gitu kita lagi fresh-freshnya pikiran. Ya seharian ini kita ngapain aja? Allah kasih kita 24 jam, kita ngapain aja? Ya, apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita tulis, ya itu semuanya kan akan kita pertanggungjawabkan nanti. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Dan hendaknya setiap jiwa itu melihat, mengecek apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok dan hari kiamat. Ini Allah perintahkan. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Hanya setiap jiwa itu melihat, ngecek lagi apa yang sudah dia kumpulkan untuk hari esok, bekal apa yang sudah dia kerjakan. Ya, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini di Al-Hasyr ayat 18. Ini ayat ini menjadi dalil tentang disyariatkannya muhasabah. Cuman enggak ada waktu khusus muhasabah. Setiap hari bisa kita muhasabah, ya. Setiap hari kita bisa muhasabah. Yang berikutnya sebelum terakhir, di antara faktor-faktor yang melemahkan iman adalah asyaiton, mengikuti langkah-langkah syaiton, ya, mengikuti bisikan-bisikan syaiton, ya, menuruti tipu daya syaiton ini bisa melemahkan iman. Allah sebutkan dalam surat An-Nur 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu mengajak kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. An-Nur 21. Masih banyak ayat-ayat yang serupa. Allah menyebutkan syaitan ini musuh bebuyutan kita, musuh yang nyata bagi kita, ya, aduwwun mubin, ya, musuh yang nyata, musuh yang sudah berabad-abad menggoda manusia. Maka untuk bisa mengatasi hal ini, yaitu kita senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Oleh karenanya kita disyariatkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum baca Al-Qur'an, ya, sebelum berhubungan suami istri itu kan ada kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Sebelum masuk kamar mandi, ya itu kan kita berlindung kepada Allah. Jadi syaitan ini musuh yang bukan musuh yang ecek-ecek ya, tapi musuh yang sudah berpengalaman gitu loh para jamaah. Bagaimana syaitan ini bisa menggelincirkan Nabi Adam dan istrinya, menggoda, merayu. Akhirnya Nabi Adam terjatuh dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam taubat. Ya, Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dari musuh yang nyata ini, yang kita enggak bisa melihat mereka bisa melihat kita, kan begitu. Kita enggak bisa melihat mereka, tapi syaitan bisa melihat kita. Ya, ini bukan musuh yang setahun 2 tahun, tapi musuh selama-lamanya. Ya, syaitan ini enggak akan tinggal diam sampai ketika kita sakaratul maut, sampai dalam masa-masa akhir kehidupan kita dunia ini, syaitan itu enggak akan tinggal diam. Ya, karena itu kesempatan terakhir untuk menggoda manusia ketika manusia ini sakaratul maut. Oleh karenanya kita disunahkan apa? Kalau ada orang meninggal, kita disunahkan mentalkin, kan begitu? Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu karena syaitan juga mengganggu. Ya, mengganggu orang yang sakaratul maut ini untuk bagaimana caranya orang ini tidak husnul khotimah. Caranya bagaimana? Itu syaitan jeli dalam hal ini. Itu dia punya pengalaman yang bertahun-tahun, berabad-abad. Ya. Kemudian yang ini tadi menuruti bisikan-bisikan syaitan ini bisa melemahkan iman. Yang berikutnya, ya, antum catat sendiri berapa poin baru adalah ad-dunya wa fitnatuha. Yaitu terlalu cinta kepada dunia dan terlalu gemerlap, terlalu glamor dengan kehidupan dunia ini juga bisa melemahkan iman. Ya, memang dunia ini sangat manis, sangat menggoda manusia. Ya, tapi kalau kita menuruti kehidupan dunia, kita cinta dunia yang berlebihan, itu bisa melemahkan melemahkan iman. Kalau orang itu cinta dunia yang berlebihan, bahkan menjadikan dunia sebagai tujuan utama, apa konsekuensinya?
dia yang penting dia punya uang, kan begitu. Nggak peduli halal, haram, yang penting dia punya uang. Yang penting dia punya jabatan. Yang penting dia punya cita-citanya tercapai. Ya, ini kalau orang itu sudah menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ya, dunia tetap dunia. Kita butuh dunia, kan begitu. Tapi jangan masukkan dunia ke dalam hati. Boleh dunia di tangan, tapi jangan sampai ke dalam hati. Ada kan para sahabat punya dunia, kan ada. Abu Bakar punya duit, punya fulus. Abdurrahman bin Auf punya fulus. Tapi fulus mereka nggak masuk ke dalam hati. Sehingga ketika mereka berinfak, waktunya infak. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka punya dunia. Ya, mereka punya harta, tapi harta mereka tidak sampai menguasai hati mereka. Sehingga ketika datang waktunya berjihad dengan harta, mereka keluarkan harta mereka, nggak tanggung-tanggung. Ya. Jadi ini kata Syekh Abdul Razak, ini banyak dalil-dalilnya tentang kalau seseorang itu menuruti atau terlalu cinta yang berlebihan kepada dunia, baik itu harta, jabatan, istri dan anak, itu bisa melemahkan melakukan iman. Yang terakhir, ini kita singkat ya, karena kita nggak baca dalil-dalilnya. Yang terakhir ini yang bisa melemahkan iman itu yaitu qurana usu, teman-teman yang buruk, ya. Teman-teman yang buruk agama dan akhlaknya. Ya. Ini kalau kita nggak usah dicoba lah, sudah kita tahu sendiri kan ya. Nabi sendiri sudah mengatakan, sering kita dengar, sering kita baca, ya, almaru ala dini khalilihi. Agama seseorang, maksudnya kualitas agama seseorang itu tergantung sama temannya. Fal yangdur ahadukum man yukhalil. Maka adalah salah seorang dari kalian melihat kepada siapa dia berteman. Ya, kalau orang itu, ini teman ini luar biasa pada jemaah. Kita nggak bisa mengingkari dampak atau pengaruh teman dalam kehidupan seorang, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maka kalau kita ingin istiqomah, maka cari teman-teman yang berusaha istiqomah. Ya, maka begitu juga kita punya anak. Lihat anak-anak kita berteman dengan siapa. Teman ini ada teman di dunia nyata, ada teman di dunia maya. Ya, di Facebook kita lihat. Karena bahasa kita itu circle ya. Kita lihat circle kita siapa. Circle itu yang saya pahami itu orang-orang di sekitar kita. Ya, kalau ada orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang sama-sama berusaha untuk istiqomah, bersama-sama berusaha untuk taat, sama-sama berusaha untuk bertauhid, menegakkan sunnah. Insya Allah kita akan termotivasi. Ya, biasanya kalau kita rajin, kalau kita lagi malas, lihat teman kita rajin, kan kita ikut ikut-ikutan rajin, pengen kapan teman saya sudah hafal juz 30, saya kok masih terhenti di wadduha, kan begitu aja kan, kapan bisa naiknya, itu termotivasi. Jadi teman itu bisa mengingatkan kalau kita salah. Teman yang baik loh ya, teman yang baik dia akan menegur kita kalau kita salah, mengingatkan kita. Dia akan memotivasi kita kalau kita lagi futur, lagi lemah, dan lain sebagainya. Ini yang terakhir ya. Jadi mungkin ini pembahasan kita, ada faktor-faktor yang bisa menguatkan iman, ada faktor-faktor yang bisa melemahkan iman. Setelah kajian seperti ini, ya tinggal kita amalkan. Oh, ini yang menguatkan iman saya harus lakukan. Oh, ini yang melemahkan iman harus saya tinggalkan. Ya, saya lihat supaya iman ini terjaga, iman ini bisa kondusif, dan syukur-syukur bisa terus menguat dan sampai kita bawa ketika kita meninggal dunia dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan membawa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.